Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salamnya tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang saya hormati pengurus Komite SMA Darut Tauhid Boarding School, ketuanya tadi sudah sambutan dan sudah menyampaikan dan memaparkan, termasuk memperkenalkan juga. Kemudian kelas 12 ada salah satu dari komite, Ustaz Edu ya, Ustaz Edu dengan ibu-ibu siapa? Oh, Bunda ya, komite juga Bun. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada lagi? Cuma dua ya? Pak siapa Pak? Mewakili istri Ustaz. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada seluruh komite yang alhamdulillah banyak sekali membantu kami pihak sekolah untuk mensukseskan program-program yang ada di SMA Darut Tauhid Boarding School. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan seluruh orang tua kelas 12 SMA Darut Tauhid Boarding School. Bagaimana kabarnya di pagi hari, di sore hari ini, Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, ada yang kemarin ketemu saya juga di kelas 10, ada ya? Bun ya, kelas 10 ya Bun ya? Alhamdulillah, ada juga kelas 10 orang tuanya? Nggak ada ya? Kemudian yang saya hormati juga seluruh manajemen, Ustaz Madian, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengasuhan. Sudah kenal Bapak dan Ibu sekalian? Nah ini Ustaz Madian di bagian pengasuhan SMA Darut Tauhid. Kalau ada sesuatu yang komunikasikan di pengasuhan bisa menghubungi Ustaz Madian. Insya Allah beliau terbuka 24 jam saja untuk bisa menampung aspirasi atau komunikasi, tentunya ya komunikasi dengan Ustaz Madian di bidang pengasuhan. Kemudian Pak Adi di kesiswaan, sudah pada kenal pastinya ya. Beliau dulu di kesiswaan dan sekarang juga alhamdulillah amanahnya masih di kesiswaan. Kemudian Pak Sidik di Wakil Kepala Sekolah Bidang TU. Kemudian Bu Kamilah, mana Bu Kamilah? Baru selesai tadi ya, Bu Kamilah sedang masih di kantor. Beliau di Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum insya Allah. Dan Pak Dede Indra ini insya Allah BK kelas 12. Ya, alhamdulillah nanti yang akan membantu suksesi PTN nanti di kelas 12. Ustaz Irfan ya, Ustaz Irfan di Muslim ya, Muslim kelas 12 ya insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum ke pematerian, saya izin pantun dulu. Bilang cakep ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah sore jadi sudah banyak keringatnya jadi nggak cakep. Pagi hari memetik melatih, harumnya semerbak menenangkan jiwa. Kelas 12 tinggal selangkah lagi. Mari bersinergi mengantarkan cinta dan takwa. Alhamdulillah ya, insya Allah kita harus siap bersinergi antara sekolah dan pihak orang tua. Jadi kalau segitiga itu santri itu di atas begitu ya, kemudian sebelah kirinya adalah sekolah dan sebelah kanannya adalah orang tua. Dan hari ini tujuan
banyak Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah supaya kita bisa berkomunikasi, bersinergi, terutama yang kelas 12 ini adalah fokus kita, salah satunya adalah suksesi masuk perguruan tinggi negeri insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum ke pematiran saya izin, ada yang sudah hafal cita-cita SMA Darut Tauhid? Saya baru nih, Bapak dan Ibu sudah hampir 3 tahun. Siapa yang tahu visi SMA? Bonus nanti langsung lulus anaknya kalau. Siapa yang tahu visi sekolah? Kan salah satu supaya kita bisa itu harus hafal visi sekolah. Mana yang ancol belakang? Mana? Apa visi sekolah? Visi sekolah. Ya. Bertauhid, berkarakter, bermanfaat. Betul. Tepuk buat anak-anak. Jadi visi sekolah itu adalah terwujudnya generasi berkarakter baik dan kuat, berlandaskan tauhid serta mampu menjadi rahmatan lil alamin. Diulangi Bapak dan Ibu sekalian, terwujudnya generasi berkarakter baik dan kuat, terus berlandaskan tauhid serta mampu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi tujuan utama kita bukan PTN. Tujuan kita adalah bagaimana santri-santri kita, anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik. Jadi ini adalah basic buat kita semua, buat anak-anak kita. Tidak hanya masuk PTN, masuk PTN harus wajib tuh. Tapi tujuan pertama kita adalah bagaimana santri-santri kita mempunyai akhlak yang baik, bagaimana mereka mudah-mudahan bisa mempunyai qalbun salim, begitu ya. Kemudian bagaimana nanti mereka bisa mengasah potensinya gitu. Apa yang mereka miliki selama di SMA ini, mereka terus berjuang untuk mengasah potensinya supaya mereka cerdas, pintar, begitu ya. Kemudian setelah mereka sukses nanti, tidak hanya berapa rupiah yang mereka miliki, berapa harta yang mereka miliki, berapa ilmu yang mereka miliki, tetapi adalah bagaimana mereka bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Jadi beda sekolah kita, pesantren kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau yang lain adalah PTN langsung PTN. Tapi ketika tidak masuk pasti akan kecewa. Jadi tujuan kita adalah bagaimana mereka mempunyai karakter yang baik, mempunyai akhlak yang baik, sehingga Allah cinta, suka kepada santri kita, kepada anak kita. Ketika Allah suka, apapun PTN-nya pasti Allah kabulkan. Mau UGM, ayo. Mau ITB, ayo. Mau UNPAD, mau UI, insya Allah lulus. Ya, tujuan kita itu dulu. Allah dulu baru PTN. Kalau PTN-nya langsung, saya bahagia. Jadi dunia dulu pasti menderita. Tapi kalau Allah dulu, insya Allah PTN tidak akan. Ya, jadi ini. Karena ada beberapa orang tua yang ngejar terus, gitu, tapi tidak diperhatikan dari sisi adanya akhlak. Iya, Bapak Ibu sekalian. Langsung. Nah ini visi ini harus hafal semuanya. Jadi ditutup-tutup. Nah gitu. Siapa yang bisa? Terwujudnya generasi berkarakter baik dan kuat, berlandaskan tauhid serta mampu menjadi rahmatan lil alamin. Itu baku, ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, tangguh. Tauhidnya apa? Kemudian potensi anak-anaknya juga nanti insya Allah dikembangkan di BK. Kemudian bagaimana santri-santri kita menjadi rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita benar-benar kedepankan. Untuk anak-anak kita setelah mereka lulus dari sini, kuliah pun sama. Karena kalau tujuan hanya kuliah mereka lulus, kan banyak juga yang sebelum lulus sudah meninggal, sebelum wisuda sudah meninggal. Jadi Allah dulu gitu. Jadi kalau Allahnya dulu, insya Allah apapun pasti Allah kabulkan. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini misinya. Misinya ada kurikulum, leadershipnya, minat bakatnya juga insya Allah. Dan yang uniknya di tahun ini,
minat bakat anak itu insya Allah akan kita kedepankan. Di mana nanti program-program di kurikulum, jadi nanti ada presentasi program. Jadi bukan wali kelas yang presentasi, tapi nanti putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian, terakhir berarti kelas 12 ini, mempresentasikan nanti hasil akhir mereka. Perkembangan mereka dipresentasikan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu sudah wajib dan syarat kelulusan dari SMA Darut Tauhid. Kelas 10 juga sama, kelas 11 juga sama, insya Allah. Nanti apakah di semester ini atau semester 2 nanti dari kurikulum, insya Allah. Lanjut. Nah ini PR kita semua sebagai sivitas, bagaimana kita fokus ke Allahnya, ke ruhiyahnya, kemudian BR3T-nya, kemudian program legalisme. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ke masjid dulu dengan sekarang tuh berbeda. Pasti sepi tuh, hening di masjid sekarang. Ya, karena kita ada program jaga lisan. Termasuk di kelas nanti sudah mulai. Jadi bicaranya sedikit, tapi yang dibanyakan adalah zikir dan baca Quran. Itu riadah kita di tahun ajaran ini. Mohon doanya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti santrinya sedikit bicara ke ibu, komunikasi hari Ahad, mah saya sedang jaga lisan. Gitu ya. Langsung. Nah ini 5 alasan membeli SMA Darut Tauhid. 1, karakter bakunya. 2, boarding school yang membentuk mandiri. Jadi makanya nanti di program boarding itu saya minta ke sama dia harus diperbanyak program-program kemandirian. Mereka harus bisa nyuci sendiri, mereka harus masak sendiri, harus bisa. Banyak program-programnya. Uang yang di catering itu bisa saja nanti kita ambil uangnya, kemudian anak bisa masak sesekali ya Bapak dan Ibu sekalian, supaya meskipun laki-laki harus bisa masak, karena nanti kan punya istri, istrinya nanti melahirkan gitu ya, nggak bisa masak, suaminya bisa masak gitu ya. Jadi program-program ini juga insya Allah akan kita utamakan. Tahfidz dan persiapan masuk PTN. Jadi rencana Bapak dan Ibu sekalian ada tahfidz di bulan Agustus ini selama kurang lebih 1 bulan sampai 40 hari ya Bu ya, misalnya 40 hari. Pak, keganggu nggak PTN-nya? Keganggu nggak untuk tes itunya? Enggak, insya Allah. Jadi untuk kelas 12 ini hanya sampai zuhur saja. 1 bulan tidak ada pelajaran lain selain dari hafal. Ini programnya dari A langsung, kemudian dari Ustadz Mulyadi langsung. Sehingga anak-anak mudah-mudahan capai ya, hafalannya bisa lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan keruhiyahnya juga makin bagus. Gitu ya? Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Pak, khawatir saya mah nggak bisa cepetan kalau anak saya. Insya Allah, Bu Kamila sudah menyiapkan konsep. Leadership, entrepreneurship, kemudian program internasional dari beberapa yang sudah ke Malaysia, ada yang ke Madinah juga, begitu ya, ke Mekah, Insya Allah. Jadi, ini prestasinya. Jadi prestasi anak-anak SMK itu juga luar biasa. Sekarang SMKS, mohon maaf, SMA Darut Tauhid ini prestasinya banyak sekali. OSN tahun sekarang, Insya Allah bulan sekarang ya Bu ya, bulan sekarang Insya Allah lomba tingkat provinsi di SMA 1 Lembang, begitu ya. Dan ternyata luar biasa. Jadi tujuannya Allah, tapi SMA Darut Tauhid ada 5 ya Bu ya. Ada yang masuk OSNL. Tepuk tangan buat SMA Darut Tauhid. Jadi prestasinya banyak. Karena tujuannya Allah, nanti Allah makin ngasih banyak bonus kepada santri-santri SMA Darut Tauhid. Ya, insya Allah. Jadi bukan berarti tidak diutamakan prestasinya, diutamakan prestasinya, tapi Allah dulu, baru nanti bonus prestasi akan banyak ke santri-santri kita. Lanjutkan. Nah ini mah nanti saya dengan komputer. Ini capaiannya langsung. Nah ini rencana kegiatan programnya, termasuk nanti suksesi PTN, insya Allah akan dijelaskan oleh Ibu Kamila seperti apa program yang sudah ada di SMA, kemudian ini pemetaannya seperti apa, dan saya minta nanti ke Bu Kamila itu nanti saya pengen ada konsultannya yang apa Senturi itu nanti insya Allah ke sini, Pak Agung nanti insya Allah untuk pemetaan santri-santri SMA. Karena kemarin kita ada catatan di SNBP ya sama SNBT. Jadi saya pengen naik lah begitu ya secara syariatnya SNBP sama SNBT-nya begitu. Sehingga biasanya ada gap tuh antara keinginan dan kemampuan pengennya ke ITB gitu.
padahal kemampuannya di kampus ini begitu, sehingga nanti banyak yang lulus kalau terlalu gapnya tidak terlalu tinggi gitu. Sehingga nanti konsultasi komunikasi antara orang tua berdasarkan hasil tes, nanti insya Allah ada Pak Dede nanti dengan Ibu nanti akan ada Zoom atau nanti ke sini, jadi bimbingan personal begitu ya, insya Allah. Lanjut, ini ya program-programnya. Kemudian kegiatannya ini, jadi kegiatan mulai tahun ini tidak apel terus pagi-pagi, tapi nanti akan beragam. Jadi ada apel pagi, ada sesi walas. Jadi sesi walas ini adalah momen mereka untuk curhat kepada wali kelas. Apa yang menjadi keluhan mereka, mereka keluarkan langsung sampaikan ke wali kelas. Gitu ya. Jadi ada belanja masalah kalau dikit. Belanja masalah sehingga semua kelas 12 bisa curhat ke semua wali kelasnya. Dan nanti ke muslimnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa terurai. Begitu ya. Insya Allah kami senang ketika anak-anak mengoreksi kami, memberi masukan untuk apa? Untuk perbaikan sekolah dan kemajuan mereka tentunya. Insya Allah tidak akan bahas Sunda, tidak akan dicirian Kang Edu gitu ya. Kalau ada anak yang sering komplain dan sebagainya, ataupun orang tua, insya Allah nanti setelah ini, besok mungkin hari Senin ya, insya Allah kami ada Cipom khusus di mana kami memfasilitasi keluhan orang tua, silahkan diisi segitu mau 100 masukan silahkan ya, silahkan nanti kami akan olah dan kami akan sampaikan ke komite mana yang jadi bisa di closing, mana yang misalkan masih open, insya Allah itu ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Kamis, Duha, Jumat, kelas motivasi BR3T opsi pekanan. Lanjut. Nah ini satu santri satu inovasi, harapannya nanti di presentasi itu ada inovasi satu. Jadi kelas 12 ini kayak model tugas akhir lah. Kayak model skripsi tentunya, Kamila ya. Tapi nanti penyampaiannya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gimana? Bahasa isyarat lebih. Ya, ini jadi belajarlah mereka. Nanti ketika nanti tugas akhir, skripsi udah gak kaget lagi. Itu ya. Nanti siapa yang akan mujinya? Bapak dan Ibu semua yang muji nantinya. Jadi orang tua nanti ikut hadir ke sini untuk menyaksikan putra-putranya nanti presentasi. Gitu. Lanjut. Nah ini nanti kelas-kelasnya, ada kelas teknologi entrepreneur, ekologi lingkungan, data digital. Jadi untuk saintek, untuk sosum gitu ya. Nanti tergantung dari nanti potensi mereka mengarah kemana, ke kampus mana, gitu. Harapan kami sih memang bisa nyambung begitu ya dengan inovasi yang dapat mereka. Lanjut. Nah ini ada program, jadi yang unik di tahun ini adalah ada program tahajud bersama. Jadi setiap malam Sabtu nanti ada program tahajud dengan kiainya Eko Pesantren. Jadi Ustadz Mulyadi Al-Fadhil. Jadi lebih enak lah. Untuk apa ini? Untuk meningkatkan ruhiyah seluruh sivitas dan santri. Ya, supaya mereka lebih kalem begitu ya, lebih adem, lebih enak lah begitu ya. Pinter mereka tapi tetap smart gitu, tetap apa ya, tidak sombong, tetap tawadhu gitu, hatinya tenang, ke orang tua pun komunikasinya juga enak gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ada program nanti tahajud, kemudian zikir, meskipun seperti itu. Jadi mereka tidak boleh bicara. Sekarang tuh yang diperbolehkan itu ketika mereka setelah adzan dan iqamah itu zikir atau baca Quran, pilihannya dulu, atau mendoakan orang tua. Itu pilihannya. Kalau enggak, biasanya dimasukin ke kolam ke depan. Karena ada kolamnya Bu ya. Jadi boleh silakan berjalan ke depan, nanti berjalan ke depan, nanti ke kolam. Kan dingin ya lumayan. Nggak dihukum, tapi kesepakatan bersama. Begitu. Lanjut. Nah ini tahfidz camp, insya Allah nanti disampaikan sama Bu Kamila konsepnya seperti apa. Tahfidz camp, insya Allah jangan khawatir, tidak mengurangi nanti Bapak dan Ibu sekalian masuk perguruan tinggi nanti sampai misalkan takut nggak lulus dan sebagainya, udah insya Allah dikonsep dengan baik oleh kurikulum. Lanjut. Nah ini tahfidz camp. Oke. Nah ini kebiasaan BNPB. Lanjut. Nah ini taulah. Jadi anak-anak yang biasa, mohon maaf, bicara kurang baik, insya Allah dikurangi. Komunikasi
yang tidak baik atau bahasa-bahasa binatang yang masih keluar itu harus diredam. Dengan cara apa tadi? Salah satunya adalah penguatan perhiasan. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami mudah-mudahan anak-anak kami bisa sesuai harapan. Yang tiga tadi, satu adalah tingkatan ruhiyahnya ditingkatkan, yang kedua adalah tadi kegiatan BRT-nya, dan yang ketiga adalah program jaga lisannya. Begitu PTN-nya mau kemanapun cita-cita mereka, insya Allah kita ikhtiarkan, kemudian tetap begitu ya, kita doakan supaya mereka bisa lulus sesuai dengan cita-cita mereka dan cita-cita yang ada kita sekalian, gitu ya. Dan menjadi fokus hari ini adalah mereka masuk PTN, insya Allah yang akan disampaikan nanti Bu kami. Terima kasih, itu saja ya Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, nanti saya akan share nomor saya. Silakan nanti di grup ya, Kang Irfan, Pak Dede nanti di share nomor kepala sekolah, nomor wakil pengasuhan, nomor kesiswaan, nomor kurikulum, dan nomor kepala tata usaha. Insya Allah. Silakan bisa komunikasi. Insya Allah kami akan menanggapi hal-hal yang dirasa kurang berkenan atau perlu dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan ya Bunda untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Amri atas pemaparannya. Begitu ya, kalau tadi berbicara tentang visi-misi, SMA Darut Tauhid ini punya tagline ya Bunda, yang merangkum visi-misi tersebut. Bunda sudah tahu kalau dibilang SMA Darut Tauhid harus mengucapkan apa? Belum. Baik, kalau saya bilang SMA Darut Tauhid, Bunda, jawabannya adalah berkarismatik. Begitu ya. Kita coba Bunda ya. SMA Darut Tauhid. Berkarismatik. Berkarismatik. Bermanfaat. Masya Allah. Begitu ya Bunda ya. Berkarismatik. Insya Allah kita juga berkarismatik. Baik, biar Bunda tahu juga gerakannya, berkenan Pak Yogi untuk memberikan contoh ya. Pak Yogi ini adalah salah satu wali kelas Bunda di kelas 12 nanti ya, biar Bunda lebih mengenal juga. Baik, Pak Yogi berkenan untuk ke depan Pak Yogi. Nah, Pak Yogi ke depan ya. Ini Pak Yogi lagi studi S3 ya Bunda ya. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan ya. Selesai juga di tahun ini, benar Pak Yogi ya? Iya. Jadi Dokter Yogi nanti. Dan Pak Yogi diamanahnya di kelas 12 3 ya, di Soshum begitu insyaallah. Baik, Pak Yogi siap ya? Baik, SMA Darut Tauhid. Berkarismatik. Berkarismatik. Bertauhid, berkarakter, bermanfaat, peduli. Masya Allah, berikan tangan. Untung nggak salah kan? Terima kasih Pak Dr. Yogi, silakan kembali ke tempat ya. Alhamdulillah mengenal ya Bunda, nanti dikenalkan juga tim-tim yang lainnya oleh para wakilnya. Baik Bunda, kita akan menyimak pemaparan sosialisasi berikutnya tentang program subsesi PTN dan lain-lainnya Bunda ya. Berkenan Bu Kamila ya, kita ada waktu 15 menit. Setelah itu kalau ada sesi tanya jawab kita akan memberikan sesi tanya jawabnya. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda yang di belakang kurang terlihat karena ada tembok, boleh bisa maju dan merapat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ayah Bunda semuanya. Barangkali ada yang pernah melihat, belum pernah berkenalan, belum pernah tahu. Saya Kamila Kurnia Nurlaili. Saya diamanahkan sebagai Waka bidang pengasuhan. Bidang kurikulum. Aduh, maaf pesan dia. Jadi Waka bidang pengasuhan. Mohon maaf, Waka bidang kurikulum. Dan insya Allah di kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan terkait dengan pesat. Kalau di sini tulisannya pesat, program prestasi akhir tahun. Jadi tidak hanya terkait dengan akademik, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan akhir tahun Ananda di kelas 12. Di pembagian rapat kemarin sudah sedikit di-spill terkait program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Ananda lalui selama kelas 12. Dan di sini sekarang akan disampaikan
secara teknisnya. Jadi nanti itu selama Ananda santri kelas 12 itu ngapain aja, terus kegiatannya seperti apa, lalu yang terakhir adalah kebijakan-kebijakan yang memang akan disampaikan oleh sekolah, khususnya untuk kelas 12 itu seperti apa. Baik, next. Selanjutnya saja langsung. Oke, jadi program saat ini itu tidak hanya terkait dengan sukses PTN, PTLN, IKADIN, bukan hanya terkait tentang itu, tapi ini juga karena Anandanya akan lulus, berarti 5 profil output kelulusan Ananda juga harus terpenuhi. Kalau misalnya ternyata Anandanya sudah mendapatkan, nah saya mau udah dapat kuliah, tapi saya belum lulus, ya gimana ya? Nanti sama aja, jadi harus lulus dulu. Nah, setelah lulus, alhamdulillah jika itu berbarengan dengan sudah dinyatakan lulus di PTN, PTLN, ataupun IKAN. Jadi kita sama-sama bekerja sama, ayah dan bunda semuanya, kita sama-sama apa bersama Yanandanya untuk menyelesaikan targetannya, menuntaskan targetannya di output lulusannya, sekaligus insya Allah kita juga akan mensukseskan Yanandanya bisa masuk ke PTN, PTLN, dan ataupun IKADIN. Selanjutnya, nah programnya di program pesat itu ada apa aja sih? Nah ini kurang lebih ada 8 program. Ini sepertinya ada beberapa yang memang tercakup. Jadi ada yang tidak, mungkin ada yang masuk tapi masuknya ke satu program gitu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas satu persatu program-program yang 8 tadi sudah dituliskan. Yang pertama, oh ya ini ya, terkait dengan peluang dan kesempatan. Jadi kalau saya ada di SMA Darut Tauhid, kira-kira nanti peluang dan kesempatannya untuk bisa ke perguruan tinggi itu lewat jalur apa saja. Ini hanya segelintir saja ya, ayah dan bunda. Yang memang dari pemerintah itu kan ada banyak sekali sekarang yang memang kesempatan-kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Apakah memang dari SNBP atau eligible? Dari rapot ya, berarti dari rapot semester 1 sampai semester 5. Kemudian dari SNBT, dari tes. Kemudian nanti ada ujian mandiri. Sekarang banyak kampus yang membuka IUP atau internasional, program internasional. Kemudian ada juga kalau yang mau masuk ke sekolah kayak UIN gitu ya, yang di bawah Kemenag, itu ada SPAN Petekin. Nah, kalaupun ada yang mau ke Timur Tengah, ini bisa menggunakan ada program beasiswa ataupun tidak beasiswa bisa jadi. Saya punya banyak hafalan misalnya ya, saya punya banyak tahfiz. Nah, itu bisa juga dijadikan kesempatan untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat tahfiz. Nah, nanti yang akan ini masuk ke nomor 1 ya, program nomor 1, program sukses PTN dan PTLN. Jadi, ayah dan bunda jangan khawatir, tidak perlu curi start untuk saya mau daftar bimbel duluan ya di mana gitu. Tidak perlu seperti itu. Insya Allah dari sekolah itu sudah mengcover untuk nanti Anandanya akan bisa mempersiapkan perguruan tinggi itu melalui atau kita bekerja sama bersama dengan bimbel-bimbel. Dan itu sudah di cover jadi free. Jadi tidak harus lagi bayar-bayar lagi. Kecuali kalau dirasa kayaknya dari sekolah kurang, saya mau plus dengan mandiri. Jadi ada reguler, ada mandiri. Enggak. Jadi kita juga yang mempersiapkan nama bimbelnya. Misalnya di tahun yang lalu, tahun ini berarti ya, di tahun 2025-2026 itu kita bekerja sama untuk bimbel regulernya bersama dengan bimbel Nurul Fikri. Nah, setelah itu ada nandanya yang merasa saya ingin lebih
daripada bimbel dengan Nurul Fikri dengan yang reguler. Maka kita menyiapkan dua bimbel yang lainnya, yaitu kemarin kita bekerja sama dengan RBD, Rumah Belajar dan apa satu lagi MF ya. Dan Nurul Fikri, tapi Nurul Fikrinya yang mandiri. Jadi nanti Ananda Santrinya jadwalnya punya jadwal persiapan yang jauh lebih banyak. Dengan reguler itu satu minggunya sudah 4 kali, sudah empat repetisi. Nanti dengan yang mandiri ada satu minggunya 2 kali, jadi 6 kali tuh. Cuman bedanya kalau yang reguler itu sudah di cover oleh sekolah, kalau yang mandiri pembiayaannya dikembalikan kepada ayah dan bunda semuanya. Hanya nama bimbelnya sudah kami persiapkan. Kita akan bekerja sama dengan bimbel mana. Kenapa tidak dipersilakan kepada ayah dan bunda untuk memilih bimbelnya sendiri? Jadi insya Allah karena ini juga sudah bimbel-bimbel ini sudah presentasi dengan yayasan, tapi dengan maksudnya dengan yayasan itu dengan perwakilan dari unit juga SMA dan SMK yang ada di Darut Tauhid. Nah, kemudian nanti akan dipilih beberapa nama-nama bimbel yang memang sudah sesuai dengan Darut Tauhid, baik itu dari budayanya, kemudian dari kualitasnya gitu. Terus dari banyaknya guru yang memang bisa mereka hadir ke sini. Jadi anandanya nggak perlu keluar, semuanya sudah disediakan di sekolah. Itu ya, itu terkait dengan PTN, PTLN atau sukses perguruan tinggi. Apa saja yang nanti akan dilakukan bersama dengan bekerja sama dengan bimbel? Yang pertama persiapan TKA, karena sebentar lagi Anda akan melaksanakan TKA di bulan Oktober November. Kemudian yang kedua, persiapan UTBK. Persiapan UTBK-nya melalui apa? Melalui tryout dan pembahasan. Yang terakhir ada konsultasi ya. Nanti menjelang SNBP itu ada konsultasi bersama dengan konsultan dari bimbel yang akan bekerja sama dengan SMA dan Tauhid. Next. Nah ini mas sekedar informasi saja ya. Dan nampaknya waktu pembagian rapat juga sudah disampaikan. Ini yang terbaru 66 orang. Nah, kemudian kalau misalnya ada anandanya yang memang punya interest ke ikadin, terus gimana dong? Karena biasanya itu kan suka berbeda ya, berbeda persiapannya antara yang mau ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi LN dan ikadin. Kalau yang ke perguruan tinggi negeri itu yang tadi ya, karena memang kita persiapannya untuk UTBK. Kemudian kalau yang persiapannya untuk yang ke ikadin seperti apa? Ini juga sama, kita bekerja sama dengan sebuah bimbel. Bimbelnya bimbel ikadin, tapi pure. Kalau bimbel ikadin itu tidak di-cover oleh sekolah. Jadi Ananda itu wajib untuk mengikuti bimbel reguler sebetulnya, karena kan sayang ya sudah di cover masa nggak ikut. Nah setelah itu kalau misalnya memang sudah sangat kekeh mau masuk ikadin dan mau mempersiapkan untuk bimbel ikadin, silakan bisa untuk pembiayaannya dikembalikan lagi ke ayah dan bunda semuanya. Dan memang kita juga sudah MOU bersama dengan bimbelnya, jadi insya Allah legal. Kemudian yang kedua, selain dari knowledge ya, saya dari kognitif harus dibarengi dengan fisik. Kalau yang ikadin, maka untuk yang ikadin itu ada binsik atau bina fisik yang insya Allah akan bekerja sama dengan secapa. Tapi ini tidak, udahlah saya mah binsik aja lah. Nanti kedepannya mau kayak gimana, ya gimana nanti gitu. Nah mudah-mudahan selama kemarin liburan, udah 1 bulan liburan, itu sudah betul-betul diperhatikan, sudah sangat betul-betul dibicarakan bersama dengan orang tua. Nanti itu saya ke depannya sudah memilih apakah PTN, PLN atau ikadin gitu ya. Karena itu jalurnya berbeda, persiapannya juga berbeda. Jadi pada saat sudah sudah punya keinginan yang sangat kuat untuk ikadin, berarti nanti ya
segala sesuatu yang memang proses yang harus dilaksanakan di IKADIN itu ditempuh. Salah satunya adalah MCU. Jadi sebelum BINSIK, sebelum melakukan Bina Fisik, itu santri harus atau wajib melakukan MCU terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ternyata menurut MCU, kayaknya banyak yang harus diperbaiki deh, mah kata dokternya. Dan kayaknya akan butuh beberapa tahun atau 1 tahun untuk bisa masuk IKADIN-nya. Ya daripada membuang, ya kalau misalnya mau kekeh, ya berarti nanti harus banyak perombakan ya, pasti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ya sudahlah, saya akan mengambil jalur yang lain, ya enggak, itu dikembalikan. Tapi mudah-mudahan hal tersebut itu sudah dikonfirmasi, sudah dibicarakan dimulai awal-awal ini. Karena waktu kita cukup sempit, dimulai bulan Agustus sampai bulan Januari itu cukup sempit ya, terutama untuk yang IKADIN, karena bulan Februari IKADIN sudah mulai pendaftaran. Next. Nah, ini terkait dengan KTI. Jadi program nomor 2 adalah KTI. KTI itu 5 profil output yang wajib untuk dilaksanakan dan dituntaskan oleh anandanya. Kalau KTI-nya belum presentasi, bisa jadi nggak bisa ujian. Di tahun ini yang saat belum lulus, itu anandanya ada yang seperti itu. Jadi besok mau ujian sekolah, belum presentasi KTI, nggak bisa, nggak ujian. Harus presentasi KTI dulu, karena KTI ini sudah dimulai dari bulan Agustus ini, sudah sudah dicicil untuk dikerjakan. Nah, untuk kelas 12 ini, KTI-nya sudah dimulai dari kelas 11. Jadi kelas 11 semester 2 itu sudah diminta atau masukkan ke dalam mata pelajaran untuk dijadikan tugas mata pelajaran KTI-nya. Jadi harusnya, harapannya, mudah-mudahan sebelum tahun Ananda semua di kelas 12 sudah menyelesaikan presentasi KTI. Biar nanti PKM-nya lebih tenang ya. Next. Nah, ini ada program hikmat ada PKM. Di jadwal semula PKM-nya itu adalah di tanggal 7 sampai 17 Desember 2026 di akhir tahun ini. Wallahualam akan berganti atau enggak, karena kemarin wacananya bisa jadi diundurnya ke setelah Lebaran. Bisa jadi setelah Lebaran. Jadi anandanya bisa memfokuskan dulu untuk menyelesaikan pembelajaran sampai KTI-nya selesai. Kemudian nanti ada super intensif dan ujian sekolah. Ujian sekolahnya nanti sekalian dengan PKM. Jadi bisa jadi seperti itu. Karena itu juga ada beberapa evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, memang sampai kelas 12 banyak ininya ya, banyak bolong untuk mempersiapkan sebelum tasyakur, sebelum wisuda. Ya kebencet. Nah ini ya, ini kalau tadi ini sebetulnya sudah disampaikan. Jadi kalau yang bimbelnya reguler berarti sudah tercover, bimbelnya mandiri itu dikembalikan lagi ke ayah bunda, mau atau tidak, mau menambah atau tidak. Kemudian untuk MCU, untuk BINSIK, untuk yang bimbel IKADIN itu juga dikembalikan lagi ke ayah dan bunda untuk biayanya. Nah ini sedikit saja. Di sini saya tidak menuliskan prediksi SNBP, prediksi SNBT. Nah, karena biasanya memang suka berubah-berubah, tapi memang berubahnya tidak terlalu banyak sih. Di sini lebih kepada roadmap untuk nanti pembelajaran untuk menuntaskan kelas 12 ya. Belum. Oh, belum. Belum. Nah, di sini tertulisannya ada TKA dan ANBK. Jadi ini program yang baru dari pemerintah, bahwa di tahun ini TKA dan ANBK akan disatukan. Jadi santri kelas 12 yang pernah merasakan tes ANBK di kelas 11
di tahun ini akan mengikuti tes KNBK kembali. Tapi memang tes KNBK-nya bersatu dengan tes TKA. Kalau di tahun yang lalu kita mewajibkan seluruh santri untuk mengikuti TKA. Karena kan sebetulnya TKA itu persetujuan orang tua ataupun santri ya. Jadi maksudnya nggak apa-apa. Tapi daripada tidak, lebih baik ikut saja. Lumayan buat buat latihan. Karena bisa jadi karena isinya itu adalah kan literasi numerasi yang memang nanti itu akan dilatihkan untuk UTBK. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, dimulai Agustus, tanggal 3 Agustus, itu akan dilaksanakan tahfiz camp selama 40 hari sampai tanggal 20 kalau tidak salah, 20 September. Dan itu dilaksanakannya di waktu KBM. Jadi pada saat waktu KBM di pukul 8 sampai pukul 12 menjelang zuhur itu akan dilaksanakan tahfiz camp. Kemudian nanti siang harinya itu akan dilaksanakan persiapan TKA dan UTBK. Jadi jadwalnya hari Senin itu bimbingan KTI, kemudian hari Selasa itu ada project, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat pagi itu akan dilaksanakan persiapan TKA, kemudian Jumat siang itu untuk KTI. Dan hari Sabtu itu khusus untuk UTBK. Hari Sabtu pagi ya, hari Sabtu pagi biasanya sampai jam 12-an. Dan ini yang lainnya. Tadi ada KTI bulan Januari, Februari itu udah batas akhir banget. Next. Nah, mudah-mudahan ini dua slide terakhir. Mudah-mudahan kita sama ayah dan bunda semuanya. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang mau ada keluhan gitu ya, terus ada yang mau disampaikan, ada yang mau disarankan, silakan jangan sungkan untuk menyampaikannya melalui wali kelas ataupun wali asuh. Nanti insya Allah akan, kalaupun misalnya memang sesuai, kita akan tindak lanjuti. Kalau misalnya nanti agak kurang sesuai, kita akan sampaikan kekurang sesuaiannya gimana. Jadi jangan sungkan ya. Terakhir, ini terkait dengan ada beberapa kebijakan. Kebijakan nomor 8 itu terkait dengan pemilihan santri eligible. Jadi untuk tahun ini pemilihan santri eligible itu insya Allah mudah-mudahan naik 45% dari 40% di tahun kemarin. Kemudian yang kedua, santri eligible itu dilihat dari jurusan saintek, sosum, bisnis berarti ya, dikali 45% sesuai dengan jumlah yang ada di jurusannya. Kemudian yang ketiga, santri yang masuk eligible itu tidak memiliki catatan pelanggaran di tahun ini. Di tahun ini itu berarti di tahun berjalan selama kelas 12. Kalau misalnya ternyata selama kelas 12 ini ditemukan Ananda melakukan pelanggaran dan ternyata Ananda tersebut adalah santri eligible, maka kami akan bukan dicoret ya, kami akan mengeliminasi dan akan mengganti dengan santri yang lain yang lebih layak untuk mendapatkan kesempatan menjadi santri eligible. Begitu mungkin ayah dan bunda semuanya. Sudah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, mangga, nampaknya masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang bunda yang meriah untuk memperkenalkan kita semua ya. Alhamdulillah. Jadi program di kelas 12 bukan hanya program sukses KPTN saja ya bunda, tapi juga tadi ada rangkaian program lainnya begitu ya, yang sama-sama harus disukseskan juga begitu. Dan saya selalu bilang ke Ananda, kalau tidak memiliki hal yang prioritas, hal yang penting dalam hidupnya, maka hanya akan disibukkan dengan hal yang tidak penting, hal yang tidak prioritas. Nah, karena itu di kelas 12 ini harus sudah mulai fokus, tentukan target dengan jelas, yaitu PR pertama nih Bunda ya, sampaikan nanti ke Anandanya juga begitu.
Dan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi gap perbedaan pilihan dengan ayah bunda. Jadi misalkan anandanya pengen ke teknik, ayah bundanya pengen ke dokteran gitu. Nanti sampai semester akhir pun nggak tuntas-tuntas gitu ya, ngebahas itu terus konsultasi itu gitu kan. Tapi kalau sudah jelas dari awal, insya Allah ini akan mempermudah kami ya ibunda ya. Mau ke kedokteran mana, sesuaikan dengan nilai yang dimiliki gitu kan. Jadi insya Allah nanti bisa lebih cepat. Begitu. Baik ya ibunda, kita akan buka sesi tanya jawab. Apakah tentang PTN atau program-program yang lain yang sekiranya Bunda ingin tanyakan atau ingin sampaikan ke manajemen sekolah, ke pihak sekolah, kami persilakan. Boleh? Berkenan Ayah Bunda, siapa yang mau menyampaikan? Ini demi suksesnya para santri di kelas 12 ya, Bunda ya. Iya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Milzam dari kelas 12-3. Insyaallah nanti wali kelasnya dengan Ustaz Nuti. Di sini Ustaz yang mau saya tanyakan. Saya sudah beberapa kali berbicara ke Milzam tentang arah nanti yang mau dia ambil karena udah kelas 12 gitu. Kalau sebelumnya abangnya di SMK, dari kelas 11 sudah tahu akan mau kemana. Jadi lebih gampang gitu saya ngarah, kita bukan ngarahin ya, maksudnya ngikutin gitu. Nah, Minjam sampai saat ini tuh saya tanya masih ngambang jawabannya. Mungkin terlalu general SMA ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika kondisi anak kita masih seperti ini, kemana gitu kira-kira Ustaz anak ini bisa tahu maksudnya konsultasi ke siapa gitu. Nah kalau dulu kan misalnya si abang sudah tahu mau kemana, di akhir aja kita sempat terjadi perdebatan. Misalnya salah satunya dulu yang menjadi perdebatan kami, abang tidak mau balik kampung ke Medan. Qadarullah rezekinya akhirnya balik juga ke Medan. Karena waktu itu lulusnya alhamdulillah jurus SMBP. Nah, Milzam juga yang jadi kegalauan saya sebagai seorang ibu yang kemana sudah ngalamin abangnya perdebatan di ujung ya, salah satunya kemarin coba tes SNBP-nya itu di IPB dan ternyata ngumpul tuh ada 5 santri dia ngambil jurusan dan fakultas yang sama. Nah ini kan berarti nanti persaingannya dengan teman sendiri gitu kan. Nah sedangkan Miriam sampai detik ini belum tahu nih arahnya dia mau kemana. Kalau tadinya saya sempat dengan Bu Desi itu arah karena dia literasinya bagus ke hukum, tapi kemarin dia sempat bilang ke saya ada salah satu guru Milza bilang jangan ke hukum karena banyak pengangguran di hukum gitu. Jadi mungkin kan anak-anak ini masih menangkapnya masih ini ya kan. Mungkin guru tadi maksudnya bukan ke sana sih. Candaan mungkin gitu ya Ustaz ya. Tapi kan mungkin di sini saya tahu karakternya Milza yang memang juga suka ceplos-ceplos dan bercanda. Cuma ini menjadi kekhawatiran saya sebagai ibu. Nah, sedangkan abang dulu aja sudah tahu anak kemana, kita sempat debat. Ini kira-kira nanti gimana gini Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya 2 tahun kelas 10 dan kelas 11 saya sebagai orang tua ngerasakan dengan manajemen itu sangat slow respon gitu Ustaz. Kita suka komunikasi gitu sebenarnya kewalas saat itu kurang komunikatif gitu ya. Nah ini harapan saya di kelas 12 1 tahun ke depan dengan manajemen yang baru mudah-mudahan komunikasi kita sangat terjalin baik dan terbuka gitu ya. Karena memang kelas 12 ini sangat-sangat memerlukan itu gitu kan, karena satu dengan PTN juga kelulusan juga gitu seperti yang saya bilang tadi, kita pasti ada debat dengan anak kayak dibilang Ibu Kamila tadi kan sama Ustaz juga harus menurunkan ego anak. Kadang-kadang anak mau kesini ternyata nggak seperti ini, kan perlu komunikasi yang baik antara orang tua, anak dan sekolah. Nah itu aja Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lain ada ibu biar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz dan Pak Kepala Sekolah, ini saya mau bertanya nih ya. Kan tadi ada beberapa apa singkatan dan lain sebagainya ya, yang saya juga agak berbeda lagi. Tapi intinya yang mau saya tanyakan, kalau zaman dulu mungkin UN ya. Nah, UN itu di tahun ini tanggalnya kapan gitu ya. Terus kalau bimbelnya itu mulai bimbel yang eh, wajib itu mulainya kapan sampai dengan kapan gitu. Tanggal atau bulan eh, apa gitu ya. Terus kemudian untuk materi yang dibimbelkan gitu, apakah itu sama dengan yang materi yang di UN kan? Karena kan sepengetahuan saya zaman dulu gitu ya, kalau eh, bimbel itu untuk eh, kayak UMPTN ya. Kalau UN kan lain lagi. Nah, ini kan anak mungkin agak terlalu, apakah sama atau enggak gitu ya? Khawatirnya gitu, fokusnya pecah ya. Apakah ada yang untuk PTN atau yang untuk UN? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada beasiswa gitu ya? Yang untuk jalur non akademis. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir, tadi ada sempat disinggung, ada program yang untuk ke Timur Tengah ya. Nah, itu mohon dijelaskan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Bunda dari Zaid Zinedin Hamdi dari kelas 12.1. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tadi yang pertama untuk bimbel kan ada yang mandiri, ada yang reguler ya Ustadz. Nah itu yang saya mau tanyakan, yang mandiri itu apakah nanti tetap akan dilaksanakan di sini atau Ananda nanti keluar dari sini untuk di tempat bimbelnya sendiri. Terus kemudian yang kedua, tadi kan ada karya ilmiah ya Ustadz yang harus diselesaikan oleh santri. Nah, yang pertanyaan yang saya mau tanyakan itu, apakah karya ilmiah itu materinya atau judulnya itu harus Ananda yang membuat atau sudah ditentukan oleh wali kelas atau bagaimana? Kemudian yang ketiga tadi itu ada khidmat ya Ustadz kalau nggak salah. Nah itu kan mau tahu khidmat itu dalam, tadi kan belum terlalu dijelaskan ya dalam bentuk apa dan ada di mana kayak gitu. Kemudian yang keempat terakhir tadi ada siapa Sigi Tanu Ustadz. Dari Gibel ya. Ya, itu apa ya Ustadz maksudnya? Karena terus terang saya juga baru dengar hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditanya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Ustaz, saya orang tua dari Danis Rosan kelas 11 2. Kebetulan juga ada dua orang abangnya juga lulusan dari sini sebelumnya. Nah, maksud saya menyampaikan ini mungkin bukan dalam rangka ingin mungkin lebih tahu atau apa yang mengkritisi, tapi yang saya lihat dari abangnya itu ada beberapa berubah kebijakan gitu ya. Terutama sekarang yang pertama yang ingin saya kritisi mengenai bimbel dengan pihak luar gitu ya. Nah, dulu di zaman abangnya mungkin saya banyak berinteraksi dulu berhubungan dengan Ustadz Dede. Dari abang itu dengan intens gitu ya. Kita agak appreciate karena memang mohon maaf lah ya, ini sependek pengetahuan saya banyak bimbel di Kota Bandung ini, tapi juga ada bimbel yang skala nasional.
saya berharap nanti bimbelnya itu yang bisa bekerjasama dengan bimbel yang skala nasional dan yang mungkin ya tanda petik yang cukup inilah ya punya nama lah dalam artian punya tingkat kesuksesan tinggi. Nah, kita kemarin apresiasi dengan intent, tapi berlanjut ke adiknya, anak saya yang kedua di sini itu nggak berlanjut dengan intent gitu. Dengan RBD gitu, masalah RBD. Nah, saya agak ini dengan RBD dengan mohon maaf tanpa mengecilkan pihak manapun, kalau Nurul Fikri saya lihat trennya memang secara nasional agak menurun gitu. Ya, kalau boleh saya sebutkan, mohon maaf nama-nama besar di sini ya, mungkin kayak EO, Inten, ya, itu yang menurut saya bimbel yang mungkin bisa dipertimbangkan, yang mana di situ nanti siswa itu ketika dia berkompetisi dia dapat gambaran dengan nasional gitu, dengan bukan hanya dengan Bandung saja gitu. Kalau RBD saya lihat kemarin itu skalanya masih Bandung gitu, walaupun cukup bagus tapi memang skalanya masih Bandung. Nah, saya sih berharap nanti dalam kerjasama mungkin dipertimbangkan bimbel-bimbel besar itu yang mungkin itu nanti bisa membuka cakrawala persaingan si anak gitu. Bahwa saya tinggal di Bandung, Bandung ini kota pendidikan, yang ingin masuk ke ITB Unpad itu bukan hanya wargi Jawa Barat saja gitu, tapi dari Sumatera, Kalimantan, Papua dan seterusnya. Itu yang pertama gitu. Jadi nanti mungkin ya dalam bekerja sama dengan bimbel-bimbel besar ini pasti mungkin sama-sama menurunkan ego gitu ya, mau bahasa saya gitu ya. Dari pihak yayasan punya standar, mereka juga pasti punya standar itu, punya ini ya. Nah, bagaimana ya saling inilah mungkin ya. Ya ada take and give lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai padatnya jadwal, saya agak mengkritisi juga ini dengan padatnya jadwal yang dipaparkan. Ini berdasarkan pengamatan saya pada anak-anak saya sebelumnya juga gitu. Bagaimana si anak ini agak keteteran gitu ya. Keteteran ketika di kelas 12 itu beda ritme suhunya dengan kelas 11 atau kelas 10 gitu. Nah, saya sih mungkin memasukkan mungkin kalau memang anak-anak yang mau diprogram tadi misalnya itu bagus sebenarnya. KTI ya udah sampai kelas 11 saja gitu. Program hit masyarakat itu juga bagus menurut saya. Bagaimana si santri punya kepedulian terhadap masyarakat nggak hanya mikirin diri sendiri. Tapi jangan di kelas 12. Bagaimana itu program-program yang menurut saya itu bagus tapi ya kurang nggak terlalu relate gitu ya dengan mungkin yang kelas 12 itu di kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 sudah dituntaskan gitu. Jadi di kelas 12 mereka sudah fokus, tidak banyak distraksi kalau bahasa saya. Nah, jadi beda memang. Kalau udah kelas 12 abangnya begini-begini susah dihubungi. Bimbel ini habis uang guru nanti habis itu nanti RBD, setelah itu nanti malam ada halakoh lagi, halakoh setiap hari gitu. Nah, ya itu ya saya kembali ini versi saya. Termasuk yang ketiga adalah mengenai halakoh gitu. Selain tadi yang kedua tadi mengenai padatnya di kelas 12 bagaimana mungkin ini kan tadi sudah ada kebijakan. Ini dari versi saya mungkin yang kepadatan tadi bisa dikurangkan atau di gimana sehingga bahasa Ustadz ini tidak terlalu banyak distraksi bagi anak-anak ini, mereka benar-benar fokus gitu ya. Walaupun memang tadi dikatakan PTN bukan segalanya, tapi terus terang bagi kami, saya orang tua yang mohon maaf sama juga Buya dan Medan, kebetulan sekarang lagi tugas di Bandung, harapan kita menyekolahkan anak ini ke Bandung ini karena image-nya kota pendidikan gitu. Mohon maaf, mohon izin juga. Mungkin kalau untuk karakter baik dan baku itu ya, baik dan kuat, mohon maaf ya izinnya. Di Sumatera juga bisa kami dapatkan. Di Sumatera juga mungkin ada. Tapi ketika ada yang mungkin lebih maju pendidikan itu yang saya harapkan itu nilai plus. Kenapa saya menyekolahkan 3 orang putra saya di SMA Darut Tauhid Boarding School ini? Itu harapannya itu sekolah di Jawa. Jawa itu ada esentrisnya Bandung dan Jakarta. Lalu balik saya memilih Bandung. Ya itu ada harapan-harapan mimpi saya anak saya nanti ya sekolah di perguruan tinggi yang punya ya mungkin ya yang kita ketahui bersama lah ya yang baik di Jawa Barat ini. Jadi yang kedua tadi mengenai padatnya jadwal tolong dipertimbangkan agak dikurangi. Kemudian yang ketiga mengenai jadwal halakoh ini juga ada saya sampaikan tapi nggak ada salahnya saya akan lagi secara langsung dengan sivitas yang baru. Kalau kelas 12 ya itu halakoh saya rasa masih mohon kalau bisa dikurangi gitu, nggak sepadat kelas 10 sama kelas 11 gitu. Karakter baik dan kuat itu ya udah ditanamkan benar-benar di kelas 10 dan 11. Kelas 12 tinggal kita ya mereka disuruh belajar sendiri, suruh bangun sendiri gitu ya. Mohon maaf, nggak usah lagi disuruh bangun, nggak usah disuruh tahajud ya. Jadi kepada memang udah dilatih kemandirian. Ya. Saya merasakan anak saya abang-abang yang sudah lulus itu memang harus kayaknya mungkin ya saya nggak tahu ini positif atau negatif ya masih harus diarahkan itu. Kayaknya kurang isyarat. Apakah efek ketika di pesantren semuanya terjadwal, mereka harus begini, jam segini, jam segini. Jadi ketika tidak ada yang menggerakkan di rumah, yang nggak jalan, kurang jalan gitu. Jadi memang kami orang tua merasakan memang kami lagi yang harus, ya mohon maaf misalnya membangunkan. Karena mungkin di pondok dibiasakan dibangunkan, bukan disuruh sendiri gitu. Saya ada contoh
mohon maaf ini agak panjang. Adiknya yang sekolah di Subang itu malah disuruh bangun sendiri gitu. Mungkin agak beda. Mungkin punya sekolah ini ya, punya kebijakan. Tapi itu dia disuruh bangun sendiri. Dia bilang dia, ya kan teruji nanti. Dia kamu udah kelas 12 mau kuliah nanti ngekos, ya jangan lagi dibangun-bangunkan. Saya malah agak khawatir. Nah saya nanti kalau misalnya dia ngekos bisa bangun nggak gitu ya. Karena terbiasa 3 tahun dibangunkan. Nah, jadi itu yang dari saya. Jadi mengenai kepadatan jadwal tolong dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir halakoh. Jadi tadi mungkin bisa dialokasikan untuk mereka mengulang pelajaran yang didapatkan yang padat dari yang mungkin dari habis zuhur ke asar, katanya bimbel dan segala macam banyak belajar. Nah, ketika udah isya dan seterusnya ke jam 10 atau jam 11 mereka mungkin dia bisa merecall kembali pelajaran yang mereka peroleh di siang harinya. Karena katanya sebelumnya dulu itu malam ya udah nilai halakoh lagi gitu. Saya tambah menceritakan halakoh baik, tapi kalau udah kelas 12 janganlah tiap hari lagi gitu, kalau bisa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dipegang dulu, Pak. Baik. Yes. Baik, izin. Mudah-mudahan saya izin duduk ya. Izin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh saya, nanti akan ditambahkan oleh Pak Murid ataupun Pak Dede insya Allah. Yang pertama terkait dengan bimbel reguler, itu mulainya dari kapan sampai dengan kapan. Nah, bimbel reguler itu akan dimulai insya Allah di akhir bulan Agustus. Di akhir bulan Agustus sampai kapan? Sampai H-1 UTBK. UTBK itu kalau dulunya UMPTN ya. Nah, sampai H-1 UTBK. Jadi sampai super intensif. Kemudian materi bimbel itu materi bimbel apa? Nah, kalau materi bimbel itu fokus ke dalam materi UTBK. UTBK itu UMPTN kalau dulu ya. Jadi akan fokus ke 7 kategori soal-soal yang nanti akan di UMPTN-kan. Kemudian ada beasiswa jalur yang non-akademik. Ada, salah satunya adalah 1 tahfiz. Kemudian yang kedua portofolio. Jadi sebetulnya kalau nanti anandanya masuk santri eligible, ini sekalian membahas yang tadi santri eligible. Kalau nanti anandanya masuk ke dalam, kalau dulu namanya apa ya? Kalau saya dulu namanya PMDK, kalau zaman saya. Nah, jalur PMDK itu jalur yang menggunakan nilai rapot. Nilai rapotnya dari nilai rapot kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Nah, kalau misalnya masuknya jalur PMDK, kalau masuk jalurnya PMDK itu nanti di aplikasinya atau di webnya itu ada memasukkan portofolio, dan biasanya portofolionya itu tidak harus akademik, tapi lebih ya kalau misalnya punyanya tentang gambar ya silakan masukkan portofolionya, pengalaman anandanya menggambar dari kelas 10 sampai kelas 12 pernah mengikuti kompetisi apa aja dari menggambar, atau dari olahraga juga bisa, dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah mengikuti kompetisi olahraganya apa aja. Tahfidz juga begitu ya, sudah punya sertifikat tahfidz dari kelas 10 sampai kelas 12-nya sudah sampai sejauh mana, nanti diuploadkan ke sana. Nah, kemudian untuk yang UN-nya kapan? UN itu kalau sekarang namanya adalah ujian sekolah. Sekarang namanya diganti lagi jadi PSAJ tadi ya, namanya PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Nah, kalau UN itu nanti dilaksanakannya insya Allah setelah libur Idul Fitri. Idul Fitri itu liburnya Februari Maret, jadi akhir Maret menuju April itu baru ujian sekolah. Jadi kita akan super intensif dulu, setelah super intensif baru ujian sekolahnya nanti di akhir, sebelum kelulusan. Lalu bimbel mandiri dan reguler. Yang bimbel mandirinya akan tetap dilaksanakan di sekolah, betul.
Bimbel mandirinya akan tetap dilaksanakan di sekolah. Mau bimbelnya mandiri, mau bimbelnya reguler, bimbelnya IKADIN tetap dilaksanakan di sekolah kecuali binsik. Binsik akan dilaksanakannya langsung di Secapa Ade. Secapa Ade di mana? Di Gagal Kalong ya, di sini. Di Setiabudi. Nah, lalu selanjutnya KTI. KTI itu materi judulnya itu dibuatkan oleh atau sudah ditentukan atau dibuatkan oleh Ananda. Jadi nanti KTI-nya itu punya fasilitator, jadi punya pembimbingnya masing-masing. KTI-nya itu insya Allah didorong Anandanya untuk membuat judulnya sendiri. Tapi kalau misalnya setelah didorong dan ini ya nanti dibantu oleh pembimbingnya. Satu pembimbing itu sama dengan 10 santri. Lalu PKM-nya itu dalam bentuk apa nanti disampaikan lebih jelas lagi oleh Ustadz Bazkian ya, sekaligus yang tadi halaqah. Kemudian tadi eligible, mudah-mudahan sudah jawab terkait dengan eligible. Dan insya Allah Bapak terima kasih untuk sarannya. Untuk bimbel-bimbel yang dari luar nanti kerjasama, insya Allah ini akan sangat didorong. Yang memang kita akan bekerja sama dengan bimbel yang berskala nasional. Mudah-mudahan. Selanjutnya, untuk padatnya jadwal, insya Allah ini akan sangat difikirkan. Nanti kalaupun ada updatean terkait dengan kalender akademik, kita akan sampaikan secara berkala pada ayah dan bunda ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tenaga yang memang sekarang sangat sedikit waktu untuk mempersiapkan santri kelas 12. Dan selanjutnya, mangga Pak Guru. Udah. Pemilihan. Pemilihan apa? Udah. Iya. Oh ya. Oh, yang Bunda Nilzam ya? Ya betul. Jadi nanti Bunda Anandanya ataupun Bundanya bisa banyak interaksi dengan guru BK. Insya Allah nanti guru BK-nya bersama dengan Kak Dede. Jadi Bunda ataupun Anandanya, tapi mudah-mudahan sih dari Anandanya dulu. Jadi dari Anandanya punya keinginan untuk berkonsultasi, mencurahkan dulu sebetulnya mau kemana, bukan mau kemana, harapannya seperti apa, nah baru nanti disinkronkan dengan biar tidak terlalu pergolakannya terlalu panjang. Ya. Kalau untuk nanti Milzam langsung bersama dengan Pak Dede, maksudnya biarkan dia untuk berinisiatif untuk bisa hadir dan bertemu dengan guru BK-nya. Sudah ya, insya Allah. Selanjutnya dari Ustaz Nazdian mungkin terkait dengan PKM sama halaqah mau disampaikan. Bismillah. Izin untuk halaqah di kelas 12 tetap 5 hari untuk ziyadah bagi yang belum Bunda. Tetapi harapan saya di awal Agustus ini sampai 40 hari ke depan semua targetnya beres. Hingga nanti di halaqah malam itu kita fokuskan untuk anak-anak bisa belajar. Jadi tidak ada halaqah pada maghrib Bapak. Jadi pada maghrib ini makan, kemudian pada asar anak-anak juga aktivitas mandiri bisa olahraga dan juga bisa belajar. Terus di pada isya juga halaqah dan itu mungkin untuk kelas 12 lebih banyak belajar juga. Itu sudah kami pikirkan di boarding kemarin kita secara teknis. Ada di situ ya. Nanti akan saya share juga di grup insya Allah. Cuma ini secara umum buat kelas 10 dan kelas 11 juga. Terus terkait dengan PKM, memang PKM ini ditujukan untuk kelas 12 program dari awal. Jadi tingkat kelas 12 sama kelas 9 gitu ya. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga di pimpinan wilayah termasuk Ustadz Mulyadi yang sekarang menaungi di Eko Pesantren buat kedepannya. Tapi ala kulli hal untuk program PKM ini memang akan dilakukan khusus tingkatan SMK dan SMK itu di bulan Mei insya Allah sebelum wisuda. Jadi anak-anak sebelum wisuda dia akan kembali ke sini 10 hari akan kita laksanakan PKM dan itu insya Allah kita akan nanti ya saya sendiri di bulan Agustus ini akan cari tempat langsung di
beberapa desa yang binanya Darut Tauhid Peduli, termasuk mungkin ada di Lembang, di Cisarua, ataupun di sekitarnya sini kan tidak boleh jauh-jauh Bapak ya untuk PKM ini. Dan di sela-sela PKM juga mungkin yang butuh belajar ya kita fasilitasi juga di sana, mungkin bisa bawa laptop ataupun HP juga kan ada insya Allah ya, termasuk bisa bawa buku buat persiapan belajar mungkin ya. Hanya 10 hari di sebelum wisuda akhir kelas 12 begitu 2027. Jadi awalnya memang Desember, cuman ini pertimbangan yang luar biasa, bukan berarti nanti yang santri kelas 12 bisa leha-leha ya. Tentu persiapannya harus dari awal gitu ya, supaya nanti lebih maksimal begitu. Jadi pelan-pelan insya Allah. Itu sih yang PKM, insya Allah dilaksanakannya di Mei insya Allah. Yang akhir keputusan kemarin dari Ustadz Mulyadi, SMA SMK sama. Saya Bismillah izin menambahkan sebelum nanti ke favorit, terutama Bunda Milja begitu ya, bahwa memang idealnya Ananda di kelas 12 kita itu sudah bisa mantap dengan pilihannya begitu ya. Kelas 10 exploring, banyakin mengeksplor berbagai macam passionnya begitu. Kelas 11 pemantapannya dengan mengikuti berbagai macam olimpiade, OFN ataupun perlombaan yang lainnya. Nah, di kelas 12 pengimplementasiannya, menetapkan keputusannya. Nah, namun memang ada beberapa kondisi Ananda kadang bukannya belum bisa, memang belum pede. Apakah benar potensinya ada di bidang peminatannya ada di kedokteran atau di teknik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di kelas 12 kami hadirkan kembali program asesmen psikologis atau psikotes begitu ya. Setidaknya bisa membantu Ananda untuk bisa memetakan potensi-potensi terbaiknya Bunda. Ibaratkan kalau misalkan pisau yang kita asah itu adalah harusnya sisi yang paling tajam, betul Bunda ya, bukan sisi yang tumpul. Nah, kami berharap Ananda kita nanti di perkuliahan itu bukan lagi salah mengasah pisaunya, ya Bunda, tapi benar-benar tepat mengasah potensi paling tajamnya, sehingga nanti secara prestasi akan lebih spesifik dan lebih cepat begitu. Jadi salah satunya itu, dan memang betul kekhawatiran kami, saya terutama guru BK selalu bercerita ke Ananda bahwa 79% mahasiswa salah jurusan, dan itu nggak boleh ada di dalam diri teman-teman kelas 12 gitu. Itu harus sudah kita tuntaskan. Makanya kalau memang belum selesai, insya Allah sebulan 2 bulan ke depan kita tuntaskan ya Bunda. Untuk kekhawatirannya, kecemasannya, dan tadi untuk bisa memilih jurusan yang memang tepat untuk mereka begitu ya. Karena kami yakin setiap Ananda punya potensi terbaik yang memang harus kita gali begitu. Potensinya itu supaya bisa keluar dan nanti mudah-mudahan tidak lagi salah jurusan. Nah, terkait dengan beasiswa, Ayah Bunda, beasiswa non akademik, Bunda Krisna tadi ya menanyakannya. Beasiswa non akademik Bunda banyak. Salah satunya beasiswa atlet, beasiswa hafalan Quran, ada beasiswa juga perlombaan begitu ya di bidang seni dan sebagainya. Insya Allah banyak. Biasanya nanti akan muncul Bunda itu di jalur-jalur mandiri, atau kalau di IPB itu ada namanya jalur bibit unggul begitu, dan itu banyak juga sekarang tersebar di beberapa kampus-kampus dengan jalur-jalurnya. Insya Allah nanti kami akan update perkembangannya begitu. Jadi jangan khawatir, Ayah Bunda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan jalur-jalur ataupun peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh Ananda. Saya sendiri mengelola grup PTN, Bunda barangkali mungkin masih ada yang bergabung di sana yang sudah sebelum menjadi alumni, itu masih aktif hingga sekarang. Nanti izin Ayah Bunda akan kami gabungkan di grup itu. Karena itu khusus untuk membahas PTN semua begitu ya, termasuk perguruan tinggi luar negerinya, dan juga dari sisi sekolah kedinasan dan yang lain-lain juga kita bantu begitu. Itu Bunda tambahnya, terima kasih. Izin menambahkan akhirnya sekalian. Yang pertama tadi terkait komunikasi. Insya Allah karena fokus kita memang lebih ke PTN gitu ya, di ujung-ujung semester ini. Insya Allah nanti wali kelas, kemudian musyrif, kami di manajemen, insya Allah kami akan share nomor telepon. Insya Allah kami akan memperbaiki komunikasi kami dengan seluruh orang tua dan santri, karena memang kita kan tidak hanya sekolah aja ya sendiri begitu ya, kemudian orang tua bingung gitu, saya harus berkomunikasi seperti apa, terutama dengan PTN tadi Pak,
nanti dengan BK ya, dengan BPBK, dengan Pak Dede, silakan bisa berkomunikasi, kemudian terkait hal-hal kurikulum dan sebagainya bisa dengan Bu Kamila, begitu ya, atau misalkan boarding terkait padat jadwal, hal apa dan sebagainya, silakan bisa berkomunikasi gitu. Kalau sekarang kan waktunya terbatas begitu ya, intinya kami membuka komunikasi lah. Gitu. Dirasa kalau misalnya berat dan sebagainya. Kami juga merasakan kemarin 4 hari Pak, saya ikut kemarin program seperti santri, lumayan Pak, capek. Jadi kami kemarin seluruh santri karya, seluruh teman yang ada di BTR ini ikut Pak kegiatan kemarin seperti hanya kami sebagai santri. Lumayan Pak, jadi saya mengapresiasi kepada santri-santri kelas 12 yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan dengan kami merasakan sebagai santri kemarin, Pak, programnya tidak terlalu padat, begitu Bapak ya. Gitu. Kemudian yang kedua, terkait pemilihan bimbel, begitu ya, bimbel kemarin kalau saya dapat informasinya, kalau saya memang di SMK itu pakai GO gitu, kalau yang SMK yang mandirinya. Kalau yang ini memang kendalanya yang kemarin, kenapa enggak GO gitu? Kemarin infonya kalau nggak GO itu karena kemarin itu GO itu harus absensi dan itu pakai handphone kemarin. Sementara anak-anak SMA itu kemarin infonya memang tidak diperbolehkan. Tapi untuk sekarang saya insya Allah meng-approve ya nanti untuk handphone dan sebagainya. Tapi nanti kita dalam pengawasan begitu Pak ya. Dia nanti untuk intent yang tadi Pak, yang apa tadi? Intent ya, untuk intent memang waktu itu kendalanya SMA itu tidak bisa di sini Pak, gitu. Jadi harus di sana. Termasuk biayanya juga lumayan ya, kemarin sampai sampai 21 juta ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi memang yang nyambung itu NF. Tapi saya insya Allah menyampaikan ke yayasan karena pemilihan ini memang bukan di kami. Kami juga memang dilibatkan, tapi nanti pemilihan dari yayasan. Tapi insya Allah kami akan terbuka nanti menyampaikan ke pihak yayasan begitu ya, masukan-masukan dari orang tua, mau GO, mau inten atau misalkan yang kelasnya nasional begitu ya, kelas nasional, mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi Bapak insya Allah. Kami akan komunikasikan nanti Pak kalau sudah ada final dengan yayasan. Kemudian program Timur Tengah dapat info juga dari Ustadz Mulyadi, jadi kita akan mendatangkan ketua komunitasnya Jawa Barat untuk yang di Madinah, yang di UIM, gitu ya, kemudian Al Azhar. Nanti insya Allah ada sesi khusus dengan mereka, termasuk alumni-alumni SMA, begitu ya, alumni SMK, mereka ada komunitas masing-masing di sana, sehingga nanti anak-anak yang memang pengen ke Timur Tengah nanti secara komunikasinya nanti kami akan pasangkan dengan alumni-alumni. Begitupun nanti kedinasan-kedinasan pengen jadi TNI dan sebagainya, nanti saya melalui Pak Dede nanti supaya bisa berkomunikasi dengan alumni-alumni gitu, untuk membantunya. Nanti kami bagaimana? Kami insya Allah memfasilitasi, termasuk yang beasiswa kami nanti akan informasikan oleh BK nanti. Misalkan untuk ke Madinah, itu kan beasiswa ya, sampai ada uang saku dan sebagainya. Alumni kami di SMA, SMK itu sekarang sudah sampai ada yang S3 ya, beasiswa di sana. Gitu. Itu alumni kami ada di sana. Al Azhar pun sama gitu. Kebanyakan juga Turki. Yang Turki itu banyak beasiswa juga, alumni SMA juga ada di sana, SMK juga ada, SMK yang saya tahu itu ada 8 orang di sana. Jadi bagusnya tuh kalau apalagi teknik, sebelum lulus tuh mereka udah dikontrak tuh sama perusahaan-perusahaan dari luar, ada yang perusahaan Jerman, gitu, kalau skill ini bagus. Yang SMA juga pasti lebih banyak juga yang harus di sana. Insya Allah nanti melalui Pak Dede, Insya Allah kami coba berkomunikasi dengan alumni di sana, sehingga adik-adik kelasnya itu bisa langsung bisa ada grup khusus begitu ya nanti dengan alumni yang ada. Begitu ayah dan bunda sekalian, silakan saja nanti kita coba berkomunikasi gitu ya setelah ini, dan ada grup khusus, grup wali kelas, grup musyrif, grup khusus dengan BK gitu. Jangan malu ataupun jangan nggak enak dan sebagainya begitu Pak, apalagi yang jauh dari mana Pak? Medan, dari Medan ya, kalau harus ke sini kan jauh ya, dari Medan ke sini. Nanti komunikasi itu bisa melalui Zoom Pak, Zoom meeting atau gimana gitu ya. Kalau ada yang misalkan masih ada gap antara orang tua dengan santri gitu ya, biasanya ada perbedaan jurusan dan sebagainya, silakan. Itu mungkin ada lagi yang Bapak sudah Pak? Cukup? Terima kasih Pak. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan yang meriah ya Bunda untuk kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, begitu ya Bunda ya, memang perjalanannya kadang tidak mulus begitu ya, apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi. Termasuk juga dalam hal pemilihan
Saya sering menemukan begitu. Ananda yang sudah kita petakan minat bakatnya, begitu, ternyata tidak mau di sana, begitu ya. Sampai akhir pun tidak mau memilih jurusan itu. Walaupun nilai memang segitu, masuk sini ternyata tidak mau begitu. Nah, itu yang dinamakan oleh kami begitu ya. Jadi tidak jadi masalah sebetulnya karena dari konsep bakat saja sekarang sudah dibantah oleh konsep grit namanya Bunda. Jadi kalau anak kita punya grit, punya kegigihan, tidak perlu khawatir dengan konsep bakat. Asalkan dia berani bertanggung jawab, memilih pilihannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kemandirian, sudah kita dukung saja. Gitu. Jadi insya Allah tidak jadi masalah asal dia punya gritnya, dia punya growth mindsetnya, dia bagus, kita dukung, begitu ya. Meskipun memang mungkin melenceng dari minat bakat semula gitu yang sudah dipetakan dari sejak awal. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita lanjut berdiskusi ya Bunda ya tentang seluruh potensi yang dimiliki Ananda sampai nanti kita kawal mau kemana ke PTN-nya, PTLN-nya dan ikatan dinasnya. Insya Allah sama-sama dan kita bersinergi begitu ya untuk mewujudkan cita-cita Ananda kita. Ayah Bunda terima kasih, termasuk juga yang di Zoom meeting kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak dengan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ayah Bunda juga sehat luar biasa ya dan Ananda juga bisa bergabung secepatnya ke pondok begitu dan bisa melanjutkan perjuangannya di kelas 12 ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.